Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin berbagi pengalaman tentang perkutut ya. Dulu itu saya nggak pernah suka yang namanya perkutut. Yang saya gelutin itu di dunia ocehan ya, waktu itu ocehan. Tangplet sih, murai ataupun kacer, caijo kayak gitu. Tahu-tahu di pikiran itu timbul yang namanya rasa kepengen punya perkutut sendiri. Nggak tahu kenapa, selang 1 bulan, kalau nggak salah 1 bulan, selang 1 bulan itu sekitar jam 10 malam datang sendiri itu perkutut masuk rumah. Mulai dari situlah saya itu suka atau gemar memelihara perkutut, dan akhirnya saya meninggalkan ocehan gitu. Nggak tahu, semua itu terkalahkan gitu rasanya. Yang dulunya nggak pernah suka dengan perkutut dan akhirnya memiliki. Tapi anehnya perkutut yang masuk sendiri itu setiap jam 1 malam pasti gimana ya, kayak diterkam kucing gitu, bla 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 bla. Saya kira sih biasa, wajar ya, menurut saya wajar. Wah, baru dapat burung pasti ya kayak gitu. Tapi besok malamnya itu seperti itu lagi, kembali lagi kayak gitu, bla 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 kayak gitu. Setiap saya lihat itu pasti nggak ada apa-apa gitu, tapi burungnya itu seperti kayak burung ketakutan gitu. Setiap jam 1 malam itu bla 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 gitu. Tapi kalau pagi hari, siang hari biasa, burung itu biasa manggung seperti biasa gitu, dan seneng gitu rasanya kalau manggung. Dan di pikiran saya kan, gimana ya, wah ini pasti minta teman lagi gitu. Saya belikan 2 ekor lagi waktu itu. Saya belikan lagi, masih piikan ya, harga mungkin sekitar harga 30 ribuan. Waktu itu saya belikan 2 buat temen gitu. Pikiran saya kan buat temen, biar enak gitu kan. Dan ternyata nggak sampai di situ. Setiap jam 1 malam pasti setiap hari kayak gitu, bla 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 kayak gitu, kayak mau diterkam apa gitu. Tapi di situ saya nggak naruh curiga apapun ya. Waktu itu kan saya belum memahami perkutut itu seperti apa gitu. Waktu itu saya biarkan aja, setiap pagi nongkrong ke tempat burung. Kalau ada perkutut yang saya suka, saya bawa pulang, saya beli kayak gitu, dan seterusnya. Dan waktu itu nggak tahu kenapa ya, saya beli lagi burung, dan nyampe rumah itu ada yang aneh lagi gitu. Tepat jam 12 siang, pas waktu saya ngasih makan ya, saya ngasih makan ganti minum gitu, burung itu kayak lagi sholat gitu, lagi sholat. Yang ekornya itu didudukin menghadap ke kiblat, menghadap ke arah kiblat gitu. Dan kok ada apa lagi ini ya, menurut saya kok
perkutut nggak nyampe kayak gini gitu. Saya kira sakit atau gimana gitu. Saya ambil, ternyata terbang lagi gitu. Awalnya saya gedorin kandangnya nggak apa-apa, tapi setelah saya masukin tangan ke dalam kandang, akhirnya dia terbang lagi gitu. Dan itu pun lama sekali, gak cuma sebentar gitu. Terus saya biarin lagi, gak apa-apa. Dan tidurnya itu kalau malam, kalau siang itu selalu di tempat wadah pakan. Jadi setiap hari itu saya bersihin terus, karena pakannya itu penuh dengan kotoran gitu. Yang kata teman-teman waktu itu Sri Lumbung atau apa gitu. Tapi saya nggak pernah cerita kalau burung yang baru dapat itu bisa seperti itu. Dan itu setiap hari kayak gitu, setiap hari. Saya lihat itu setiap jam 12 siang pasti kayak gitu. Yang ekornya ditaruh di depan kayak sajadah kayak gitu, kayak buat sajadah ya, kayak orang sholat persis ya itu diem lama itu waktu itu. Saya biarin aja. Terus saya lanjut lagi nongkrong tempat kopi, dan banyak temen di situ, banyak temennya yang sesama hobi perkutut waktu itu. Dengar cerita ada yang namanya perkutut itu katuranggan atau apa itu namanya. Dan waktu itu saya belum memahami tentang perkutut ya, cuman asal suka, seneng, mihara gitu aja. Dan ada yang ngomong di situ, ada yang nyari burung perkutut semar lungguh. Terus saya penasaran, saya tanya, "Mbah, perkutut semar lungguh itu seperti apa?" gitu. Dan dia jawab, "Gini loh Mas, burung semar lungguh, perkutut semar lungguh itu burungnya bisa duduk sendiri Mas. Ekornya buat ditumpangin sama badannya gitu. Itu yang namanya semar lungguh. Itu silsilahnya kayak seperti orang bersikir gitu." Dan dalam hati, saya punya itu perkutut kayak gitu. Apalagi setiap jam 12 siang pasti seperti itu. Dan akhirnya saya diem di situ. Saya nggak pernah cerita kalau saya punya burung seperti itu, dan burung yang masuk rumah sendiri, tepatnya jam 10 malam waktu itu. Dan terus berlanjut. Saya melihara perkutut dari 1, 2, 3, 4, nyampe punya perkutut itu 15 ekor. 15 ekor. Saya beli terus. Dan setiap beli itu gini, setiap saya suka dengan perkutut, beli di tempat Om Yogan itu biasa, dilihatnya biasa, tapi nyampe rumah itu aneh gitu. Saya beli lagi waktu itu yang kelima kali itu saya beli. Dari sananya itu biasa, tapi nyampe rumah itu tahu-tahu burung itu kayak burung sakit, yang lehernya itu ditekuk, kepalanya itu ditekuk, dan posisi kepala itu nunduk ke bawah kayak gitu. Dan ini burung apa lagi ya, saya gituin, kok aneh-aneh aja gitu. Yang awalnya burung masuk rumah, terus habis itu burung itu dapat lagi yang yang bisa duduk sendiri. Terus ini yang burung yang kepalanya nunduk ke bawah. Dan di situ selang seminggu, kalau nggak salah seminggu, itu
di ekornya itu ada warna putih. Itu saya nggak tahu ada gitu di situ warna putih, ada warna putih di situ. Saya jadi penasaran terus di situ, penasaran terus, dan saya cari tahu yang kemarin bilang, orang yang bilang Katuranggan itu. Saya cari di situ, namanya gak saya sebutin ya, namanya ya Mbah, ya ini inisial aja, Mbah C gitu, Mbah C. Saya cari, ketemu. Waktu itu saya ngobrol lagi, Mbah, saya tanya di situ, Mbah, burung yang di ekornya ada putihnya itu burung apa, Mbah? Cuman satu helai, itu namanya apa itu? Wah, itu surung derajat namanya, Mas, gitu jawabnya. Tapi kalau kepalanya nunduk ke bawah apa, Mbak? Noroyono, Mbak, waktu itu Noroyono, Mas, gitu. Kalau nggak salah Noroyono waktu itu jawabnya. Dan saya tanya lagi, kok perkutut itu seperti itu emang, Mbak, ya? Punya ciri khas lain atau ciri mati, menurut saya, ciri mati yang bisa dinamakan seperti itu. Iya, Mas, perkutut itu punya silsilah di situ. Pada waktu zaman dulu kakek atau apa Mbah Buyut dulu itu, kalau melihara perkutut itu ditandai seperti itu gitu. Oh iya. Akhirnya saya belajar di situ sama Mbah Ci, itu inisial Mbah Ci. Jadi saya belajar tentang bab Katuranggan lah waktu itu. Nah, di situ saya, kalau nggak salah yang kelima punya surung derajat sama Noroyono, itu yang kelima, satu burung tapi mempunyai 2 Katuranggan di situ katanya. Tapi cuman saya nggak pernah bilang waktu itu, kalau saya punya perkutut seperti itu. Terus akhirnya saya punya inisiatif ya di situ, punya inisiatif. Wah, enak ini kali kalau diternak, mungkin ya diternak. Waktu itu kan saya belum tahu kalau di daerah saya itu banyak peternak, dan saya mulai mencari situ, mulai belajar beternak perkututnya, mulai mencari teman-teman yang ternak perkutut di situ. Saya belajar di situ, dan akhirnya saya di situ ikut belajar, beli 1-2 ekor kayak gitu, semampunya waktu itu, dan berjalan lama di situ. Akhirnya saya sempat berhasil di situ, di ternak perkutut itu sempat berhasil. Setelah mempunyai perkutut yang dari 1 sampai 12 ekor itu, yang saya beli lagi saya ternak, dan di situ ekonomi semakin melunjak gitu. Seakan-akan kok gampang gitu nyari duitnya, kok gampang banget itu rasanya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk nggak kerja lagi di proyek. Zaman itu masih kerja di proyek. Dan setelah saya ternak perkutut, dan akhirnya kok merasa ekonomi lebih enak, saya lepasin pekerjaan di proyek, dan di situ saya bisa bikin usaha, walaupun itu warung kecil-kecilan, warung kopi lah, apa itu, seperti angkringan itu. Merasa enak gitu. Dan akhirnya yang namanya Mbah C itu kan juga udah teman deket ya, waktu itu kan udah sering belajar tentang perkutut ke Mbah C itu, perkutut Katuranggan ya. Waktu itu main ke tempat warung saya itu, ngopi dan bercerita ingin mencari perkutut waktu itu. Semar Lungguh katanya gitu.
Dan saya bilang di situ, saya punya Mbah, saya punya di situ, tapi nggak saya jual gitu. Dan akhirnya Mbah J itu main ke rumah, kan waktu itu apa ya, kalau buka angkringan atau buka warung kopi itu kan sekitar jam 4 ya, baru buka jam 4 sore sampai malam. Dan paginya itu Mbah J itu datang ke rumah, nyamperin ke rumah itu, nanyain, pengen lihat perkututnya yang namanya Semar Lungguh itu. Di situ Mbah J itu saya bilang kayak gini, Mbah, kalau Mbah pengen lihat, kalau Mbah itu pengen lihat, mungkin saya nggak bisa nunjukin pas waktu duduknya, tapi kalau memang Mbah punya firasat, punya apa ya, pokoknya punya firasat kalau Mbah itu di situ tuh ada energi. Yang saya tahu Mbah J ini juga ahli spiritual dia bisa merasakan energi-energi yang ada di dalam burung itu. Dan akhirnya saya suruh milih sendiri di situ. Wah, ke-15 burung yang saya punya yang anggungan itu dilain sama yang saya ternak itu, yang ternak itu dipilih semua gitu, katanya bagus semua gitu. Dan saya nggak boleh itu Mbah gitu, saya, dan mungkin yang anggungan nggak akan saya jual itu gitu, biarin aja di situ Mbah, walaupun nggak manggung gitu. Yang di situ yang mempunyai aturangan itu nggak manggung, tapi jarang manggungnya cuma 1-2 kali udah gitu, nggak seperti yang lain, yang anggungan yang lain. Terus di situ akhirnya setiap pagi setiap sore Mbah J itu datang ke rumah, udah Mas, buat saya aja itu burung gitu, nanti juga dapat lagi gitu. Akhirnya di situ saya luluh di situ, yang udahlah, pikir saya kan dapat lagi gitu, akhirnya saya lepasin di situ dengan seikhlasnya, mahar seikhlasnya di situ. Enggak saya maharin yang seperti orang-orang teman-teman saya yang lain yang punya keturunan itu dijual mahal-mahal, enggak. Saya suruh, ya udahlah, gantiin mahar berapa aja lah Mbah gitu, saya gitu. Dan anehnya burung itu yang di rumah saya nggak pernah manggung, jarang lah manggung. Itu di hadapan, saya taruh di meja, dihadapin sama Mbah J itu langsung manggung burungnya, manggung terus, aneh gitu. Saya diem aja di situ, kok burung bisa gitu ya. Akhirnya dibawa itu, saya dikasih uang di situ, ditaruh di amplop, dan di situ nggak saya lihat, saya langsung kasih ke istri saya di situ. Dan lama selang berapa bulan itu datang lagi, nyari lagi, katanya yang burung Noroyono atau Surung Derajat itu datang ke rumah lagi. Dan di situ akhirnya saya lepas juga yang Surung Derajat Noroyono ke Mbah J itu. Saya lepas, saya suruh maharin seikhlasnya aja Mbah, seikhlasnya Mbah, berapa ya udah saya lepasin gitu. Dan di situ setelah itu ada keanehan, timbul keanehan di situ, burung yang saya ternak itu semuanya banyak yang mati setelah saya lepas 2 burung itu. Dan saya pun nggak pernah lagi kalau nyari burung ke tempat Om Yogan itu, nggak pernah lagi dapat yang apa ya, yang namanya yang aneh atau unik di situ itu. Burung itu
burung perkutut yang saya ternak itu semuanya setiap hari ada, kalau 15 ekor 20 ekor itu mati, yang saya ternak itu mati. Dan di situ saya mulai stres, kenapa ini burung, apa sakit atau gimana, kelihatan biasa saja gitu, tapi kok burung pada mati setiap hari. Dan itu pikiran saya udah nggak enak, kayak orang stres gitu, wah burung setiap hari mati, dan penghasilan saya kan dari situ gitu. Dan saya itu konsultasi sama peternak lainnya, dan katanya wah itu segi perawatan mungkin gitu, perawatan saya tunjukin semua, saya pakai pakan ini, pakan itu, minuman ini, minuman itu gitu. Dan akhirnya teman saya yang peternak itu tanya gitu, kamu punya anggungan ya? Iya, saya punya anggungan gitu. Dan banyak di rumah anggungan, dan itu lokal alam yang saya beli dari Om Yokan. Terus ditanya lagi saya, burungnya ada katuranggannya enggak? Ada. Di situ burung anggungan saya hampir semua itu katuranggan. Dan di situ teman saya bilang, nah di situ kamu harus koreksi, di situ ada burung yang mau yang mau menang sendiri katanya gitu, kodamnya mau menang sendiri, nggak ada yang nggak ada yang lain, ibaratnya yang burung-burung yang lain harus kalah semua gitu. Kalau nggak salah di situ saya nggak percaya, tapi burung setiap hari mati terus, dan teman saya nyaranin, udah jual aja itu semua burung-burung yang katuranggan, kalau nggak dilepasin aja ke alam gitu. Dan akhirnya ya jalan satu-satunya saya berpikir, ya udahlah, saya lebih baik miara yang menguntungkan gitu, seperti ternak gitu kan, buat keseharian masalahnya gitu, dijual lakunya banyak gitu. Akhirnya saya panggil lagi Mbah Haji itu, saya suruh beli semuanya katuranggannya. Ya ada yang tersisa sampai sekarang ada, cuman kan enggak itu ya, selepas saya jualin yang menurut saya yang lebih aneh-aneh lah gitu, saya jualin, akhirnya burung saya itu nggak ada yang mati lagi gitu. Bener kata teman saya itu, bener gitu. Tapi setelah itu ekonomi saya mulai anjlok di situ, ya. Nggak seperti yang saya dulu punya burung-burung yang aneh-aneh itu, dan nggak tahu yang setiap beli burung kok ada yang mati, terus diternak juga mati gitu, saya nggak tahu. Terus akhirnya ya itu, saya jualin yang berkaturanggan, dan saya lebih mementingin ternak perkutut di situ. Akhirnya nggak ada yang mati lagi, terus lama, dan timbul kan aneh-anehan yang aneh menurut saya. Habis itu ternak saya itu anakannya itu ada yang aneh gitu, ada yang aneh. Selepas saya jual katuranggan, tapi yang netes lagi dari ternak saya itu malah yang katuranggan lagi gitu. Itu ada kayaknya, sampai sekarang masih ada yang katuranggan, tapi yang lain sudah saya jual lagi, karena
saya nggak mau ya gitu lagi gitu. Itu pernah sempat saya punya yang dari ternak saya sendiri itu buntel mayat, katanya buntel mayat yang di sayap kanan kirinya itu ada putihnya. Itu kalau itu memang benar-benar real mati itu. Saya pelihara sampai orang tua sampai istri bilang udah lepasin, enggak, saya kuat merahnya. Dan di situ setelah saya bicara seperti itu, selang 2 minggu itu burung itu mati gitu. Burung itu mati. Dan ada lagi yang nyampe sekarang burung itu masih ya dari ternak saya yang berkaturangan masih saya pelihara nyampe sekarang. Dan itu katanya teman-teman perkutut itu ya singkir sengkolo atau apa itu namanya. Dan burungnya itu kecil, badannya kecil, sekecil kalau diukur kayak korek lah, segede korek kayak gitu, sepanjang korek, panjangnya gedenya sekorek api, korek gas itu di situ. Dan di situ nggak sampai situ, kata kakak saya itu, kamu itu cocoknya ternak Katurangan aja. Semua yang kamu ternak, semua yang kamu dapat itu semua berkaturangan. Tapi saya nggak tahu kalau yang saya dapat itu berkaturangan. Yang saya awalnya belinya di tempat burung biasa ya, tempat burung biasa, nyarinya di sana juga biasa, nggak ada katurangannya, tapi nyampe tangan saya itu, nyampe rumah itu berubah jadi katurangan gitu. Dan itu pun banyak yang nyaksin. Kalau sampai sekarang pun masih orangnya yang beli di tempat saya, yang berkaturangan kayak gitu, yang pernah beli ya tempat saya, kayak Mbah Ji itu dan teman-teman yang lain dari sana, dari luar kota juga banyak gitu. Di sini saya juga nggak promosi loh ya, nggak promosi atau apa, yang jelas itu pengalaman saya memelihara perkutut yang katanya berkhotam atau ada isinya atau katurangan lah atau apa itu, nggak tahu. Terus pengalaman, dan di situ semua kembali. Yang ngasih rezeki siapa? Ya Allah gitu, nggak ada yang lain. Kita nggak boleh percaya yang ngasih rezeki itu perkutut atau apa. Yang jelas saat saya memelihara perkutut memang ekonomi itu melonjak, enak gitu, cari duitnya enak gitu. Tapi setelah burung-burung katurangan saya lepasin semua, saya jualin semua. Ya nggak semuanya sih ya, ada beberapa itu. Ekonomi memang menurun lagi gitu, menurun. Gak kayak yang kemarin usaha tetap lancar, usaha ternak lancar gitu. Dan akhirnya ya saya masih ternak, sekarang masih ternak, tapi nggak sebanyak seperti dulu yang berapa kandang. Tapi sekarang kan tinggal sebagian itu saya jual semua. Sepenggal pengalaman saya, mungkin teman-teman semua, saudara-saudara yang mungkin saja ada yang ngalamin seperti saya, mempunyai perkutut yang langka, unik kayak gitu. Itu mungkin banyak ya di luaran sana. Dan siapa saja yang mempunyai ya dirawat baik-baik. Yang mungkin merasa ada yang aneh di keluargamu, ya udah lepasin aja gitu aja. Intinya kalau mau pelihara ya, kalau cuman buat anggungan ya anggungan, nikmatin aja suaranya, nggak usah yang ini itu seperti itu. Jadi ya mungkin cukup sekian, dan mudah-mudahan cerita saya bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan dukung terus channel saya, Kang Balong.
Jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol loncengnya ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.